Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Para muhibbin, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembelajaran kitab hadis Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, karangan oleh Imam Nawawi Ad-Damaski. Sebelumnya kita mengambil berkah dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Khususan lima alif hadzal kitab wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa sallam wa ila walidayhi wa sadiyatihi wa hababihi wa ila hadirin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa sallam ila rohi abaina mahatin wa jinadin wa majidin wal mu'minina wa mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa umumina fid dharain amin. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari, dan kata mu'alif, kata si pengarang kitab Riyadhus Shalihin, ini hadis adalah bersumber dari Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Ini hadis bersumber dari Abi Musa, yakni Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, semoga meridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qol, berkata Abi Musa, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanyai orang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli, dari tentang seseorang, yuqatilu, yang berperang, seseorang, syaja'atan, karena keberanian, wa yuqatilu hamiyatan, dan yang berperang oleh seseorang karena bangsa, wa yuqatilu riya'an, dan yang berperang oleh seseorang karena riya. Ayyu dzalika fi sabilillah, apa saja itu perang fi sabilillah yang termasuk dalam sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, man qatala litakuna kalimatullah, barang siapa berperang oleh seseorang litakuna kalimatullah, karena semata-mata untuk ketinggian kalimat Allah, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk meninggikan agamanya, hil ulia, yaitu yang paling tinggi derajatnya, bahwa fisabilillah, maka itulah yang termasuk di dalam sabilillah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi siapa yang berperang berniat untuk menegakkan, meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, nah itulah yang dimaksud dengan sabilillah.
Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Bakrata Nufai bin al-Harisi as-Saqafi radhiyallahu anhu. Dan lagi kata Imam Nawawi ad-Damaski, ini hadis lagi bersumber dari Abi Bakrah Nufai bin al-Haris as-Saqafi radhiyallahu anhu, semoga meridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abi Bakrah yakni Nufai Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ujar Nabi, izal taqal muslimani bisayfayhima, jika berjumpa dua orang muslim, bisayfayhima, dengan dua pedang kedua orang muslim tersebut, wal qatilu wal maqtulu, maka orang yang membunuh dan orang yang dibunuh, finnari, sama masuk dalam neraka. Qultu, lalu aku bertanya, ujar Abi Bakrah yang Nufai, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatilu, ini orang yang membunuh, masuk neraka. Fama balul maqtul, maka kenapa juga masuk neraka orang yang dibunuh? Jadi jawab sahabat ini, wahai Rasulullah, orang yang membunuh masuk neraka, kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Qala, jawab Rasulullah, innahu, bahwasanya orang yang dibunuh, karena adalah orang yang dibunuh, harisan, ia berkeinginan, ia bersemangat juga, al-qatli sahibihi, atas ingin membunuh sahabatnya, ingin membunuh saudaranya. Nah, oleh karena itu orang yang berkelahi, dua orang muslim, nah, orang yang berpedang, dua orang muslim, dia berkelahi, nah satunya terbunuh, nah maka dua-duanya, yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh juga masuk neraka. Karena ujar Rasulullah, yang dibunuh itu dia bersemangat juga ingin membunuh saudaranya itu. Nah ini, jadi dua-duanya masuk neraka. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah jadi perlu diketahui, hendaklah kita hindari masalah perkelahian, masalah bunuh-membunuh itu. Apalagi yang dibunuh, misalnya yang dibunuh itu tidak tahu-tahu. Misalnya orang ingin pergi ke pengajian, ini misalnya membawa anak, tujuan orang tidak lain, hanya orang pergi ke pengajian, membawa anak, membawa cucu, membawa istri ke pengajian. Nah ini tiba-tiba misalnya di pertengahan jalan dicegat, lalu dibunuh. Nah ini yang masuk neraka hanya yang membunuh, sedangkan yang orang niat untuk ke pengajian, tidak niat untuk berkelahi, nah maka yang masuk neraka hanya yang membunuh. Yang dibunuh ini sabilillah, matinya mati syahid. Nah kalau niat tadi bunuh-membunuh sama pada ingin membunuh, nah ini sama-sama pada masuk neraka. Yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh masuk neraka, karena sama-sama bersemangat ingin bunuh-membunuh. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan kata Imam Nawawi ad-Damaski lagi, ini hadis riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata Abi Hurairah, di hadis yang telah lewat sudah kita pelajari bahwasanya Abi Hurairah ini adalah
gelar. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salatul rajuli jama'atan tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa ashrina darajatan. Sembahyang seseorang berjamaah itu melebihi atas sembahyangnya seseorang fi suqihi pada pekerjaannya, wa baitihi dan pada rumahnya, bid'an wa ashrina darajatan yaitu 25 derajat. Diterangkan di dalam syarah Riyadhus Shalihin, yakni dalam kitab Dalilul Falihin, maksudnya bid'an wa asyrina darajatan, maksudnya bid'an itu ini kasrul bau matiha wa huwa min salasi ila asyarah. Jadi maksudnya ini dilipat gandakan ini dari 20 ini bisa dari 3 sampai 10. Wakila min salasin ila sistisin, dan dikata orang lagi dari 3 sampai 9. Wakila ghairu zalik, dan dikata orang lagi bukan seperti itu. Wasahih al awal, yang sahih yang pertama. Yang sahih yang pertama ya 3 sampai 10. Wal muradu minhu khamsun aw sittun aw sam'un. Dan bermula yang dimaksud dari bid'an itu khamsun aw sittun aw sab'un, yaitu 5 atau 6 atau 7. Kama jaa mubayanan fi riwayatin fi sahihi. Nah, jadi bisa di sini maknanya bid'an wa asyrina darajatan ini adalah 25 atau 26 atau 27 derajat. Nah, jadi sembahyang berjamaah itu dibandingkan dengan sembahyang sendirian, baik dia di tempat di pekerjaan, misalnya di pasar atau lainnya, atau di rumah, itu bedanya sembahyang berjamaah dengan sembahyang sendirian itu adalah 25 derajat atau 26 derajat atau 27 derajat daripada sembahyang sendirian. Wadzalika anna ahadum idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a. Wadzalika dan sedemikian itu pahala sembahyang berjamaah dilipat gandakan, anna ahadahum bahwasanya salah seorang daripada mereka idza tawaddaa jika telah berwudu oleh seseorang, fa ahsanal wudu'a kemudian seseorang membaguskan wudunya, menyempurnakan wudunya, summa atal masjidah kemudian dia mendatangi ke masjid, la yuridu tidak menghendaki oleh seseorang ke masjid tersebut illa salata terkecuali sembahyang, la yanhazu tidak ada tujuan oleh seseorang ke masjid illa salah kecuali sembahyang, lam yakhtu maka tidak melangkah oleh seseorang khatwatan akan satu langkah illa rufi'allahu biha darajatun illa terkecuali diangkat lahu bagi seseorang biha dengan satu langkahnya derajatun satu derajat. Nah, jadi orang yang berniat ingin pergi ke masjid, dia berwudu dengan sempurnanya dia berwudu, lalu dia tulak ke masjid. Nah, jadi dalam satu langkahnya itu adalah ditulis dia mendapat satu derajat. Diangkat dia satu derajat, satu langkah diangkat satu derajat. Kepangkatannya di sisi Allah Ta'ala diangkat satu derajat, satu kepangkatan dalam satu langkah. Jadi misalnya 10 langkah, maka 10 kepangkatan diangkat kepangkatannya di sisi Allah Ta'ala. Misalnya 100 langkah, maka 100 kepangkatan diangkat derajatnya di sisi Allah. Nah, ini hikmahnya bagi orang sembahyang berjamaah. Wa huta anhu biha khati'atun hatta yadkhulal masjidah. Wa huta dan dihapuskan anhu daripada seseorang biha dengan satu langkahnya khati'atun akan satu kesalahan, akan satu dosa. Jadi satu langkah dihapuskan satu dosanya, 2 langkah dua dosanya. Nah, misalnya sampai 10 langkah 10 dosanya,
Misalnya 100 langkah, maka 100 dosanya akan dihapuskan. Hatta yadkhulul masjidah, sehingga seseorang masuk ke dalam masjid. Fa idza dakhala masjidah, maka jika masuk oleh seseorang ke dalam masjid, kana fi shalah, adalah seseorang dalam sembahyang, maka niatis salatu hiya tahbisuhu, selama-lama sembahyang, ya sembahyang itu tahbisuhu, yang menahan oleh sembahyang akan itu seseorang. Jadi sebab sembahyang itulah dia tertahan di dalam masjid. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, dan bermula malaikat yusalluna ala ahadikum, memintakan ampun oleh malaikat, memintakan rahmat oleh malaikat, ala ahadikum, atas salah seorang kalian, madama fi majlisihi, selama-lama seseorang itu di dalam majelisnya, di dalam masjidnya, di dalam majelisnya, di dalam masjidnya, majelisnya, yakni di dalam masjid atau di dalam musalla. Alladzi shalla fihi, yang sembahyang oleh seseorang fihi, pada itu majelis, pada itu masjid atau musalla atau langgar. Yaquluna, berdoa oleh para malaikat, Allahumma arhamhu, ya Allah kasih sayangi itu seseorang, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni lahu bagi itu seseorang, Allahumma tub alaihi, ya Allah maafkan atas itu seseorang, malam yuzi bihi, selama-lama tidak menyakiti oleh seseorang, bihi pada itu majelis, malam yuhdisu fihi, selama-lama tidak berhadas oleh seseorang fihi pada itu majlis, pada itu masjid atau pada itu musalla. Muttafaqun alaih, hadis ini ada hadis riwayat Muslim. Nah ini, wa hadza labzu Muslim, wa hadza muttafaqun alaih, hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang paling sahih. Wahada labzu muslimin, dan ini hadis adalah lapas menurut riwayat Muslim. Jadi tulisan yang tertulis di dalam kitab ini hadisnya adalah hadis menurut riwayat Muslim yang tertulisnya ini. Tapi bisa di segi maknanya sama dengan hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis ini adalah riwayat Bukhari dan Muslim, tulisannya, lapasnya adalah menurut lapas riwayat Muslim. Qaul sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanhazuhu wa huwa bi fathil ya'i. Ya, kalimat yanhazuhu itu adalah dengan patah hayanya, patah hayanya. Wal ha'u bi zayyi wal ha'i wa bi zayyi, dan patah juga ha dan jainya, yanhazahu, ya yanhazuhu lah, wa ay yukhrijuhu wa yunhiduhu. Wa Nabil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin radhiyallahu anhuma, dan hadis riwayat dari Abi Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, semoga meridai oleh Allah Subhanahu wa taala, anhuma dari keduanya Abdullah dan Abbas. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima yarwi anna rabbih, pada sesuatu yarwi an rabbih ta'ala, an rabbih tabaraka wa ta'ala, yang diriwayatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala, qala innallaha katabal hasanat, qala
Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis qudsi namanya ini. Jadi yang namanya hadis qudsi ini adalah firman Allah yang langsung kepada Rasulullah. Itu namanya adalah hadis qudsi. Kalau firman Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril baru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an sebagaimana yang 30 juz. Allah berfirman Allah Subhanahu wa taala, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala katabal hasanati wasyiati. Allah menulis, menulis oleh Allah Subhanahu wa taala al hasanati akan kebaikan, wal sayyiati dan kejahatan. Summa bayyana dzalika, kemudian menjelaskan Allah Subhanahu wa taala akan sedemikian itu. Faman hamma bi hasanatin, maka barang siapa bercita-cita oleh seseorang bi hasanatin dengan suatu kebaikan. Barang siapa berniat oleh seseorang bihasanatin dengan suatu kebaikan, falam ya'malha, maka tidak mengamalkan, tidak memperbuat oleh seseorang akan itu satu kebaikan, kata Allah tabaraka wa ta'ala, maka menulis akan itu niat kebaikannya oleh Allah taala, oleh Allah tabaraka wa ta'ala, indahu, di sisinya, hasanatan kamilatan, satu kebaikan yang sempurna. Seseorang yang berniat berbuat satu kebaikan, ternyata dia tidak mengerjanya, tidak memperbuatnya, maka dia ditulis seseorang yang mendapat satu kebaikan yang sempurna. Wa in hama biha fa'amilaha, dan jika bercita-cita oleh seseorang biha dengan satu kebaikan, fa'amilaha, kemudian dia memperbuatnya, dikerjanya, katabahallahu indahu asyr hasanatin, maka menulis akan niatnya yang satu kebaikan dan dikerjanya, diperbuatnya, maka menulis oleh Allah Subhanahu wa taala indahu, di sisinya, asyr hasanatin, yaitu 10 kebaikan, ila sab'ati mi'ati da'fin, sampai 700 lipat ganda, ila da'afin katsiratin, sampai berlipat-lipat ganda yang banyak. Nah, jadi kalau kita berniat satu kebaikan kemudian kita perbuat, nah ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, kita orang yang mendapat 10 kebaikan sampai 700 lipat ganda kebaikan, sampai lagi berlipat-lipat ganda kebaikan yang banyak, yang tidak terhingga. Nah, ini bagusnya nih niat kita yang baik yang sampai kita perbuat. Wa inna hamma bisayatin falam ya'malha, dan jika bercita-cita berniat oleh seseorang dengan suatu kejelekan, falam ya'malha, kemudian dia tidak memperbuatnya akan satu kejelekan tersebut, kata Allah taala indahu hasanatan, maka menulis akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya hasanatan kamilatan, satu kebaikan yang sempurna. Kita ingin memperbuat suatu kejelekan, suatu kemaksiatan, nah lalu kita tidak memperbuatnya, nah ini kita ditulis seseorang yang mendapat satu kebaikan yang sempurna. Waduh, luar biasa Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya kepada hambanya. Wa in hama biha fa'amilaha kataballahu sayi'atan wahidatan, dan jika berniat oleh seseorang biha dengan suatu kejelekan, fa'amilaha, kemudian dia memperbuatnya satu kejelekan tersebut, katabahallahu sayi'atan wahidatan, maka menulis akan satu niat kejelekannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sayi'atan wahidatan, satu kejelekan. Jadi kalau kita berniat ingin memperbuat satu kejelekan, ingin satu kemaksiatan, lalu terlaksana, kita perbuat, kita kerja, nah ini ditulis hanya satu kejahatan, hanya ditulis satu kejelekan. Nah, kasih sayangnya lain halnya tadi, ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kan. Lain halnya dengan suatu kebaikan tadi, bahwa itu bisa ditulis kita sampai berlipat-lipat ganda, dari 10 sampai 700 sampai berlipat-lipat ganda, banyak-banyaknya balasan itu kebaikan. Muttafaqun alaih, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahih. Hanya cukup sampai sini pembelajaran kita, nanti kita sambung lagi di lain waktu.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.